ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dicabut lewat Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 yang keluar di akhir bulan Maret. Betul-betul disayangkan dan kita prihatin atas pencabutan itu. Meskipun pada selang 3 hari pada tanggal 1 keluar siaran pers yang disampaikan oleh Ketua Badan Kurikulum Pak Indarto bahwa ekstrakurikuler menjadi kepramukaan harus wajib ditempuh di situ. Tapi kan itu masih pernyataan hanya untuk mengobati keresahan masyarakat. Ada apa sebenarnya ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan? Ikuti. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Betul-betul kita prihatin, betul-betul kita sesak dadanya dan tidak habis pikir mengapa ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dari wajib lalu dicabut, kemudian diletakkan di ekstrakurikuler pilihan, ekstrakurikuler yang sejajar dengan yang lainnya. Tentu itu menyesakkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan loh. Yang pertama, pendidikan kepramukaan itu adalah metode prosedur yang sudah berakar, yang sudah nempel sejalan dengan perkembangan bangsa ini. Pendidikan kepramukaan itu 100 tahun usianya di Indonesia. Artinya pendidikan kepramukaan itu sudah teruji oleh waktu, sudah teruji oleh hasil atau orang yang pernah mengenyam kepramukaan, sudah teruji dengan alam terbuka di kita. Kita ingat sebelum ada sekolah untuk warga Indonesia, ketika itu sekolah hanya untuk anak-anak Belanda. Pendidikan kepramukaan sudah ada dan itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak-anak Indonesia karena tidak bisa sekolah ketika masuk di pemerintahan Hindia Belanda. Maka didirikan pendidikan kepramukaan di berbagai tempat. Pendidikan kepramukaan itu sudah teruji, sudah kuat, sudah betul-betul melekat bagi bangsa Indonesia. 100 tahun loh pendidikan kepramukaan ada di Indonesia. Dan pendidikan-pendidikan lain juga begitu. Jadi jangan sampai kurikulum diganti yang baru, yang tidak jelas arahnya, tetapi membuang yang lama. Seharusnya yang lama itu tidak usah dibuang, tapi ambil rohnya tetap dijalankan. Ingat bahwa pendidikan di Indonesia suksesnya juga ditopang oleh pendidikan-pendidikan yang betul-betul historical, betul-betul punya sejarah panjang, betul-betul punya kekuatan yang melekat dalam hati anak. Mau contoh satu, pendidikan kepramukaan itu sudah 100 tahun ya, di Indonesia. Sudah teruji. Yang kedua, pendidikan pesantren. Itu jauh pada abad 19 sudah ada di Indonesia dan itu akar dari karakteristik pendidikan di Indonesia sampai sekarang masih ada. 3, pendidikan kanuragan atau yang dinamakan semacam padepokan ya. Itu cukup lama, ratusan tahun ya. Silat, karate atau apa itu sudah cukup lama dan dia membangun juga karakter bagi anak Indonesia, karakter khusus. Yang keempat, pendidikan kesenian. Jauh sebelum Indonesia merdeka, anak-anak kita terlibat dalam sebuah
pendidikan kesenian, dan kesenian itu sampai sekarang masih ada. Pasti ada pusat-pusat pendidikan untuk wayang, ketoprak, menyanyi, reog, tabu-tabuan. Itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Artinya sekarang ini pendidikan itu masih eksis, berarti ada kelebihan di sana, ada karakteristik di sana. Jadi jangan dibuang, itu justru diambil menjadi kekuatan baru. Jadi alasan pertama, pendidikan kepramukaan memiliki sejarah yang panjang. Yang kedua, pendidikan kepramukaan ini sudah lama, sejak awal berdiri, menerapkan berbasis proyek. Sudah menerapkan diferensiasi. Ketika sekarang ini kurikulum 2024 lewat Permendikbud nomor 12 2024 arahnya ke diferensiasi, pramuka sudah sejak dulu, sudah dari sononya dia diferensiasi. Pendidikannya bergantung konteks, bergantung alam terbuka. Jadi diferensiasi banget. Semua komponen itu ada dipakai sebagai medium. Ada tepuk, ada nyanyi, ada morse. Itu masih dari badan ya, ada game. Lalu ada berkemah, ada penjelajahan, ada hiking, ada caving masuk gua, lalu ada baris-baris, ada macam-macam pokoknya, diferensiasi kok. Jadi pendidikan kepramukaan itu mengandung diferensiasi yang sudah lama diterapkan dan membekas. Tanya aja pada yang pernah mengenyam, dia masih ingat bagaimana keasikan, kegembiraan naik gunung, bagaimana kegembiraan menjelajah masuk hutan, bagaimana kegembiraan eksplorasi di lingkungan sekolah, dan seterusnya. Itu yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga, pendidikan kepramukaan itu berdaya tarik. Ya, punya daya tarik bagi anak-anak. Coba anak-anak tanya, Anda suka ikut pramuka? Suka. Apanya yang paling suka? Kemahnya. Apanya yang paling suka? Jalan-jalannya, Kak. Apanya yang paling suka? Kita bebas lari ke sana ke sini, Kak. Apanya yang paling suka? Dia akan cerita banyak. Ya. Tetapi kenyataannya memang ekstrakurikuler wajib ini dimasukkan di dalam kelas karena ketidaktahuan kepala sekolah, ketidaktahuan guru. Di dalam kelas menjadi pelajaran ceramah. Padahal pramuka nggak ada ceramah itu. Pramuka itu ya learning by doing, langsung melakukan. Akhirnya dianggap menyerimpeti, menghalangi, dianggap tidak penting, dianggap mengganggu, menggoda, dianggap sebagai penyekat. Itu salah. Salah betul. Pendidikan kepramukaan itu menarik bagi anak. Tanya aja kepada anak-anak. Gitu ya. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, bahwa pendidikan kepramukaan itu punya 3 tujuan. 3 tujuan dan ini bisa tercapai. Karena memang sudah ada buktinya. Ya, tujuan kebangsaan, tujuan karakter, tujuan kecakapan. Jadi anak yang mengenyam pendidikan kepramukaan yang sesungguhnya loh ya, bukan yang pura-pura, bukan yang asal jalan loh ya, yang sesungguhnya. Dia pasti mencapai kebangsaan, karakter, kecakapan. Itu yang keempat. Banyak yang mengatakan, loh Pak, pendidikan karakter kan bisa dari tempat beda. Pendidikan karakter kan sudah ada di P5, Pak. Bagaimana pembelajaran Pancasila, Pak. Kan sudah ada di metode proyek. Beda. Berbeda sekali. Karakter di gerakan pramuka itu karakter yang berkebangsaan. Karakter yang berkecakapan. Nanti kebangsaannya, kebangsaan yang berkarakter. Kebangsaan yang berkecakapan. Nanti kalau dari sudut kecakapan, kecakapan yang berkarakter, kecakapan yang berkebangsaan. Dan itu dipraktekkan langsung, tidak diceramahkan. Setiap latihan pramuka ada pembacaan Pancasila, ada lagu Indonesia Raya, ada himne pramuka.
Setiap saat itu sehingga penjiwaannya itu semakin kuat. Ya, itu pendidikan pramuka. Yang kelima, pendidikan kepramukaan itu kuat di pembiasaan. Nah, pembiasaan itu akan menguatkan seseorang jatuh cinta yang lebih mendalam terhadap karakter tadi. Jadi, ada pembiasaan yang kuat di pramuka asal sepenuhnya loh ya. Latihan rutin tiap minggu di luar sekolah, di luar kelas, itu akan terbentuk karena pembiasaannya sering. Dan dia lebih mencapai sesuatu. Yang ada selama ini kan ekstrakurikuler wajib itu hanya menggugurkan kewajiban. Ya, hanya apa adanya. Tidak ada semangat kepala sekolah mengekspresikan dengan penuh pendidikan kepramukaan yang usianya sudah tua tadi. Begitu. Nah, yang keenam ini ya, rata-rata anak yang aktivis pramuka kecerdasannya kuat, kepandaiannya kuat, karena memang literasinya literasi langsung, literasi alam, dan dia bisa menggunakan pelajaran di sekolah ketika berada di alam. Bagaimana mengukur lebar sungai, mengukur tinggi pohon, bagaimana untuk mengukur jauh dekat, bagaimana hidup sehat untuk masak di tenda dan seterusnya. Itu literasi yang paling bagus karena literasi langsung. Itu yang keenam. Ya. Nah, yang ketujuh, pendidikan kepramukaan ini mampu mendorong kurikulum 2024. Jadi lakukan bahwa kurikulum pendidikan ekstra wajib pendidikan kepramukaan ini justru memperkuat keberhasilan kurikulum 2024. Nah, memang bahwa pendidikan kepramukaan ini dia bersyarat itu karena pendidikan pramukaan miliknya Gerakan Pramuka, sehingga Kemendikbud mintalah izin ke Kuartir Nasional untuk menerapkan pendidikan kepramukaan di sekolah. Harus berizin, kan ini bidang yang beda. Karena memang Kepres nomor 238 tahun 1961 kan sudah menyatakan bahwa pendidikan satu-satunya tentang kepramukaan atau kepanduan dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka. Nah, itu mintalah izin ya, izin ke sana. Itu, dan tentu pada episode berikutnya kan kita akan melihat mengapa pendidikan kepramukaan tidak bisa dijadikan ekstrakurikuler pilihan. Ya, demikian sampai di sini, semoga ada kesadaran untuk itu. Salam Pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.